Kita bersama-sama Ibrani pasal 11, saudara. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 40. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40 saya bacakan demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Kalau kita bertanya pada para pendeta teologi kemakmuran, dan kita bertanya, give me top 3 verses, 3 ayat utama tentang kemakmuran, maka saya yakin salah satu yang dikutip adalah Ibrani pasal 11 ayat yang awal. Bukan ayat yang belakang. Ayat yang awal itu pun disalah tafsirkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, gitu kan. Landasan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu dikasih tambahan begini. Jadi apapun yang saudara imani, saudara akan segera mendapatkannya. Saudara akan segera mendapatkannya. Tidak akan lama. Saudara pasti akan mendapatkannya dengan segera. Padahal kalau saudara jujur membaca Ibrani pasal 11, semua tokoh iman yang ada di sana, saudara akan menemukan hampir semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Coba saudara ambil contoh lah ya. Wajahnya kok udah mulai bingung ya. Coba saudara pikirkan Abraham lah ya. Tuhan berjanji kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar, benar ya? Akan memberikan negeri Kanaan, benar ya? Dan melalui Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Coba saya tanya, pada waktu Abraham mati, Abraham sudah jadi bangsa yang besar enggak? Jujur, enggak kan? Enggak loh, enggak. Keturunannya baru berapa? Apakah Abraham sudah memiliki tanah Kanaan? Tidak, dia masih jadi pengembara di sana. Kalau kita mau lihat tokoh-tokoh yang lain lagi, Isa, Yakub, mereka semua tidak mendapatkan penggenapan yang utuh dari iman mereka. Makanya salah kalau kita punya pikiran, kita beriman pasti mendapatkan semua yang kita imani. Pasti itu cara membaca Alkitab yang salah. Dan nanti ujung-ujungnya adalah saudara kecewa dengan Tuhan. Tidak semua yang kita imani akan kita miliki. Saya ulang sekali lagi. Tidak semua yang kita imani akan kita miliki. Apakah saya sedang mengajarkan ajaran yang sesat? Tidak. Ayat 39 bilang begitu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mungkin saudara berkata, iya karena kurang iman. Ada tambahannya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Siapa bilang kalau kita beriman kita tidak mendapat, berarti kita kurang beriman? Enggak selalu begitu kok. Kadangkala memang kita tidak mendapat karena tidak beriman. Yakobus 1 kadangkala begitu. Tapi walaupun saudara beriman sungguh-sungguh, kadang-kadang saudara tetap tidak mendapatkan apa yang saudara imani. Hari ini saya akan mengajarkan satu hal. Iman itu bukan hanya percaya dapat, pasti dapat, tetapi tetap percaya walaupun tidak mendapat. Saya akan ulang sekali lagi. Iman itu bukan masalah percaya dapat, pasti dapat, tetapi tetap percaya walaupun tidak mendapat. Itu iman.
Kalau saudara cuma berkutat pada percaya dapat, pasti dapat, percaya dapat, pasti dapat, saya jamin saudara pasti akan kecewa dengan Tuhan. Pasti kecewa dengan Tuhan. Saya dulu dibesarkan dari sebuah keyakinan semacam itu. Percaya dapat, pasti dapat. Yang penting kita memberikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan memberikan semuanya untuk kita. Jadi kita mulai dengan what we do, baru nanti what God does for us. Saya hidup bertahun-tahun dengan konsep yang terbalik-balik semacam itu. Yang paling penting bukan apa yang saya lakukan, menentukan apa yang Tuhan lakukan. Keliru. Seharusnya apa yang Tuhan lakukan, menentukan apa yang saya lakukan. Apa yang Tuhan lakukan bagi saya, itu menentukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Jangan dibalik. Saya masih ingat saudara, pada waktu koko saya yang pertama, itu kecelakaan bersama istrinya meninggal dunia. Saya waktu itu sedang berada di camp nasional dari gereja saya. Satu sinode kumpul semua di luar kota. Begitu mendengar itu, saya tidak sedih. Begitu mendengar, saya cari tiket, saya ke terminal, saya pulang. Saya justru bersyukur karena saya yakin kesempatan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Koko saya pasti akan bangkit. Dan benar, saya datang langsung menuju ke tempat persemayaman. Saya berdiri di samping koko saya dan saya perintahkan koko saya untuk bangkit dari kematian. Saya doakan terus, saya puasa sejak berangkat dari luar kota, saya tidak makan apa-apa. Saya bereskan semua dosa-dosa saya perintahkan koko saya bangkit. Nothing happened. Hari kedua saya lakukan hal yang sama. Sampai hari yang terakhir. Dan tetap dia tidak bangkit. Dan itu menggoncangkan iman saya. Saya bertanya kepada Tuhan, wahai Lord, kenapa? Aku sudah beriman, aku sudah membereskan semua dosaku, bahkan aku sudah berpuasa. Kenapa yang aku imani tidak terjadi? Dan benar-benar itu sangat mengganggu saya. Lalu dibarengi dengan beberapa peristiwa yang lain yang akhirnya membuat saya berani untuk meninggalkan konsep kekristenan saya yang lama, yang saya tahu tidak realistis sama sekali, yang saya tahu cuma memberikan penghiburan-penghiburan palsu yang ada di permukaan. Lalu saya bersyukur, saya melihat Tuhan dengan wajah yang baru. Saya tidak lagi mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang akan Dia beri. Tapi saya mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang Dia telah beri. Yaitu anaknya sendiri mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan saya yang terbesar. Saya dulu selalu mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang Tuhan akan beri. Kalau Tuhan tidak beri, berarti Dia kurang mengasihi. Akan beri. Tapi sejak saat itu saya mengubah konsep pikir saya. Saya tahu Tuhan selalu baik untuk saya. Karena Dia telah memberi yang terbaik buat saya. Yaitu memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk saya. Konsep kita itu perlu diubah. Harapan ekspektasi kita perlu diubah. Kalau tidak, kita pasti akan kecewa dengan Tuhan. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, jelas sekali dikatakan, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka imani. Walaupun iman mereka memberi kesaksian yang baik, mereka semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Saudara siap gak sih menjadi orang Kristen dengan tawaran semacam ini? Ini diberitakan kepada penerima surat Ibrani ketika penerima surat Ibrani, saudara, sedang menghadapi penganiayaan, tekanan yang berat. Kalau kita membaca di pasal yang ke-10, nanti bisa baca setelah ibadah selesai, maka kita akan menemukan di dalam pasal yang ke-10 ayat 34 dan seterusnya, mereka itu sedang berada di dalam penganiayaan. Sejak pertama menerima Injil sampai menerima surat ini, mereka terus menerus dirampas, mereka terus menerus ditekan, mereka terus menerus dianiaya, mereka terus menerus menderita karena iman mereka. Sehingga penulis surat Ibrani berkata, bertekunlah, bertekunlah. Kita membutuhkan sedikit ketekunan. Tidak lama lagi. Penulis surat Ibrani tidak berkata begini, santai aja. Kamu nggak ingat tuh ceritanya bangsa Aram datang, Tuhan langsung tunjukkan dengan malaikatnya. Nggak ingat tuh. Kamu nggak ingat tuh bangsa Mesir dikalahkan, Tuhan ditenggelamkan di laut Teberau. Santai aja.
Tuhan pasti akan kalahkan semua musuhmu. Penulis surat Ibrani tidak berkata begitu loh. Penulis surat Ibrani berkata, sabar ya, kamu perlu ketekunan, jangan sampai kamu kehilangan iman. Nah malam ini saya akan mengajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa tetap percaya, walaupun tidak mendapat. Bagaimana rahasianya kita tetap percaya, walaupun tidak mendapat. Yang pertama,